Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan di malam hari ini oleh kemurahan Tuhan dalam hidup kita pun Tuhan pelihara dan malam hari ini ada kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, mari kita mau dengan sukacita datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah kelompok doa di malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulaikan ibadah kita di malam hari ini, memuji, menyembah Tuhan dengan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita yakin dan percaya Tuhan, Allah yang baik sudah memelihara kita sampai hari ini. Oleh karena itu mari puji Dia, agungkan Dia bersama dengan keluarga dari rumah masing-masing malam hari ini. Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Besar setiamu dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini, di malam ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kami pun datang kepadamu di saat ini Tuhan, dalam ibadah kelompok doa, walaupun masih kami lakukan secara online, dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas melawat dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan memberkati ibadah kami di malam hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah apapun yang kami buat dalam pujian penyembahan kami malam hari ini, semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya jadi di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan di malam hari ini. Kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Kita nyanyikan bait yang pertama dan juga baitnya yang kedua. Badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Di badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Puji Tuhan, biarlah Tuhan menjadi pelindung bagi kehidupan kita dalam menjalani hari-hari hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Karena itu kembali kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau
Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di malam hari ini, merendahkan diri kami, memohon pimpinan, bahkan urapan dari Allah Roh Kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kami, tak kala kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu malam hari ini bersama dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kemampuan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan mengurapi secara khusus. Terpujilah Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-40 hingga 58. 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-40 hingga ke-58. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi parah Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sekian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari
Pembacaan ini tentu kita boleh melihat bagaimana kekuatan yang ada pada Daud. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi orang Kristen pemenang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu di dalam menjalani kehidupan ini banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi dan alami semasa kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang tetap kita pegang teguh dan kita percayai, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menjanjikan kemenangan dari setiap pergumulan, persoalan, bahkan juga tantangan hidup yang dialami oleh setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah masalah kita sebesar Goliat seperti yang ada dalam pembacaan kita di malam hari ini? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Israel menjadi tak berdaya setelah mereka mendengarkan kata-kata intimidasi dari Goliat, ya. Di dalam pembacaan kita di malam hari ini, jika kita juga bisa melihat dari ayat 1 di dalam pasal 17, khususnya di dalam 1 Samuel ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang Israel menjadi takut, orang Israel menjadi tak berdaya ketika mendengarkan kata-kata intimidasi dari Goliat, seorang raksasa Filistin, ya, disebut, ya, seorang raksasa Filistin yang bertujuan untuk mengintimidasi mereka pada saat itu. Nah, sehingga mereka menjadi takut, menjadi tawar hati, hilang pegangan, dan juga akhirnya hilang harapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah bukti bahwa memang dalam perkataan mengandung kuasa untuk membangun, bahkan juga sebaliknya untuk melemahkan ataupun menghancurkan. Dan juga ada kuasa untuk membangkitkan semangat atau juga melemahkan semangat. Ini ya dari perkataan. Jika kita melihat dari pembacaan kita di malam hari ini, ternyata perkataan itu memiliki kuasa, baik dia mau membangun, membangkitkan semangat, atau sebaliknya melemahkan dan menghancurkan. Bahkan juga memberkati, bahkan mengutuk. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, gertakan Goliat ini membuat Saul, ya, pada waktu itu adalah raja Israel. Dan orang-orang Israel berpikir bahwa Goliat ini adalah raksasa yang mustahil dapat dikalahkan, yang mustahil untuk dikalahkan. Nah, orang-orang Israel langsung jatuh mentalnya. Nah, karena perkataan si Goliat, ya, langsung jatuh mentalnya, kalah sebelum berperang, dan juga kehilangan semangat, putus asa, hilang harapan tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghadapi atau juga kita mengalami hal-hal yang semacam ini. Mendengar perkataan orang lain, kita langsung putus asa. Mendengar perkataan yang seperti ini, kita langsung jatuh mentalnya, hilang harapan, hilang semangat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Goliat merepresentasikan masalah-masalah dalam hidup kita. Maksudnya sebagai contoh atau juga diberikan diberikan sesuatu yang menggambarkan, ya, menggambarkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi Goliat, milikilah
sikap seperti Daud. Dalam pembacaan kita di malam hari ini secara logika sulit rasanya mengalahkan raksasa Filistin ini. Tetapi Daud punya cara pandang yang lain. Daud punya cara pandang yang berbeda dari bangsa Israel lainnya. Atau juga dari Raja Saul sendiri. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Daud di dalam pembacaan kita di malam hari ini khususnya di dalam ayatnya yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Luar biasa. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allahnya barisan Israel yang kau tantang itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menghadapi Goliat justru menjadi langkah awal yang membawa Daud kepada rencana besar Allah. Sekali lagi, menghadapi Goliat justru membawa ataupun justru menjadi langkah awal yang membawa Daud kepada rencana besar Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, justru dengan berperang melawan Goliat, potensi Daud semakin terlihat jelas. Potensi Daud terlihat jelas sehingga orang-orang Israel yang sebenarnya tadinya merendahkan, yang tadinya memandang remeh dia, akhirnya tercelik matanya, terbuka matanya, melihat bagaimana keberanian Daud, bagaimana iman Daud, bagaimana cara pandang Daud menghadapi raksasa Filistin ataupun menghadapi Goliat pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemenangan atas raksasa Filistin ini menjadi titik balik bagi kehidupan Daud. Luar biasa jika kita merenungkan hal ini. Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Apa yang menjadi tantangan hidup yang kita alami? Yang kita hadapi saat ini, apakah sebesar Goliat, sebesar raksasa Filistin itu? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bersyukurlah bila kita diizinkan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi Goliat dalam hidup ini. Kenapa? Karena ini kesempatan kita melihat dan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ini kesempatan bagi kita bagaimana kita boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dinyatakan bagi kita hari demi hari. Nah untuk itu dan juga untuk bisa menjadi pemenang tadi ya. Untuk bisa menjadi pemenang, kita harus banyak mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi rahasia untuk kita menjadi pemenang dan hari demi hari menjadi umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang adalah senantiasa mendengar suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Baca dan renungkan setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang dilakukan oleh Daud. Luar biasa. Dia menyampaikan kepada Goliat pada waktu itu, saya mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allahnya Israel yang ditantang oleh orang Filistin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan seperti Saul dan juga orang-orang Israel lainnya yang terfokus kepada besarnya si Goliat, ya. Mereka terfokus pada raksasa Filistin ini.
tidak terfokus kepada siapa yang menuntun mereka, siapa yang menyertai mereka. Jika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11, Raja Saul dan orang Israel ternyata fokusnya kepada Goliat yang luar biasa besarnya waktu itu. Sehingga disebutkan sebagai raksasanya orang Filistin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Goliat mengintimidasi Daud. Tetapi Daud sama sekali tidak terintimidasi. Ia memilih mendengarkan suara Tuhan yang membangkitkan iman. Ini dia, kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena dari sinilah akan membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Dan juga bersama Tuhan, Daud percaya bahwa ia sanggup mengalahkan Goliat. Ini yang paling utama. Mendengarkan suara Tuhan, mengimani bahwa Tuhan sanggup mengalahkan setiap persoalan kita. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud. Mengimani bahwa Tuhan yang menyertai dia sanggup mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Karena ia tahu bahwa Tuhan yang menyertainya itu memiliki kekuatan yang tidak pernah terbatas dibandingkan dengan raksasanya orang Filistin, yaitu Goliat pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan hidup tetap ada dalam hidup ini. Tetapi bagaimana kita memandang semuanya? Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi? Apakah terintimidasi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang melemahkan iman kita? Atau justru tetap kuat dengan perkataan Tuhan, dengan janji Tuhan yang tetap ada di dalam firman-Nya? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman kepada Tuhan adalah kunci kemenangan untuk mengalahkan masalah sebesar apapun. Kita diberikan kekuatan atau juga kita dikatakan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena senantiasa mendengarkan suara Tuhan, bahkan beriman teguh kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Kekuatannya melebihi Allah manapun di dalam dunia ini. Bahkan kami pun sangat yakin dan percaya di tengah-tengah persoalan, pergumulan, kesulitan yang kami alami, Engkau sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bawa kami untuk tetap mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan, melakukannya dalam hidup kami. Bahkan tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sehingga kami semakin hari menjadi umat-umat pemenang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan yang kuasanya melebihi segala-galanya dalam hidup ini. Ia sanggup menolong kita, Ia sanggup melawat kita. Datanglah kepada Tuhan dalam doa malam hari ini bersama dengan keluarga dari rumah masing-masing. Kita doakan kehidupan kita, keluarga demi keluarga. Ada persoalan, ada pergumulan yang kita hadapi, mari serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita menyerahkan seluruh anggota keluarga kita ke dalam tangan kuasa Tuhan agar Tuhan tolong dan memberkati. Bahkan kita serahkan juga pekerjaan, usaha, mata pencaharian kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita yakini Tuhan
pengendali kehidupan ini akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, melakukan setiap tanggung jawab kita. Kita juga menyerahkan kehidupan kita agar Tuhan terus lindungi hari demi hari, apalagi masih dalam pandemi saat ini. Biarlah kita tetap ada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Kita tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit sampai hari ini. Kita doakan mereka, kita ingat Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Re, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Aguslina Napoleon, Ibu Rosnani Agung, Ibu Noria Daring, Ibu Setia Ningsi, Ibu Happy Laing, Ibu Jaria, bahkan Nenek Saran Belawan, bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kita doakan juga setiap kegiatan ibadah di dalam jemaat kita, baik secara online seperti ini, bahkan juga dalam ibadah raya minggu di setiap hari Minggu, agar Tuhan memberkati. Saat kita boleh bertatap muka, kita tetap ada dalam keadaan sehat dan kekuatan yang prima. Kita juga doakan bangsa dan negara kita, bahkan juga kita doakan Gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya daerah Kota Samarinda, dalam tanggal 23 dan 24 ini akan melaksanakan konferensi agar Tuhan menolong memberkati. Panitia yang bekerja, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan badan pengurus jemaat yang hadir dalam konferensi ini boleh ada dalam keadaan sehat. Setiap kegiatan yang ada, rapat-rapat, bahkan juga pemilihan ketua daerah, kita serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, bahkan mutasi para gembala, biar semua boleh berjalan baik, lancar dalam penyertaan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama di malam hari ini. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang mengerti dan peduli akan kehidupan ini, kami datang kepadamu malam hari ini. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kami memohon Tuhan Engkau menilik seluruh keberadaan hidup kami. Engkau melawat kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam setiap pergumulan persoalan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan yang memahami, Engkau Tuhan yang mengetahui, Engkau Tuhan yang mengerti setiap apa yang sementara digumuli oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga malam hari ini Tuhan menyerahkan seluruh pekerjaan, usaha, mata pencaharian jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati tak kala mereka boleh mengerjakan semua tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah tangan Tuhan yang besar itu, tangan Tuhan yang perkasa itu akan menyertai, menolong, bahkan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, terlebih kesehatan dalam melakukan setiap tanggung jawab ini. Sehingga semua boleh mereka lakukan dengan baik karena pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini kami tetap memerlukan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, bahkan kemanapun mereka pergi. Biarlah perlindungan-Mu akan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan yang aman, kuat dan sehat, menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang masih tetap bergumul dengan sakit yang dialami sampai hari ini. Kami tetap berdoa untuk Pak Sadirin, Pak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Baru Sablon, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Aguslina Napoleon, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setia Ningsi, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Saran Belawan, bahkan juga Ibu Jaria. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan mungkin ada jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, bahkan juga ada dalam keadaan kurang sehat di hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka, menjamah sakit yang mereka derita saat ini. Sehingga dalam pertolongan Tuhan, mereka terus dikuatkan, diberikan pengharapan, diberikan semangat untuk boleh menjalani setiap proses perawatan, baik dari rumah masing-masing, bahkan mungkin yang ada di rumah sakit saat ini. Sehingga mereka tetap ada dalam kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan memungkinkan mereka untuk boleh menikmati pemulihan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah penghiburan daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Berdoa juga untuk adik-adik kami yang menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka dalam menikmati setiap kegiatan pendidikan mereka. Yang sampai hari ini masih mereka ikuti secara daring, kami tetap memohon Tuhan tolong berikan mereka kemampuan, hikmat dan akal budi, terlebih semangat dan ketekunan. Sehingga saat mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas dalam pendidikan mereka, mereka boleh lakukan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu bahkan secara khusus. Gereja Kemah Injil daerah Kota Samarinda dalam bulan ini di tanggal 23 dan 24 akan mengadakan konferensi daerah. Tuhan tolong berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Panitia yang bekerja, Tuhan menolong mereka, bahkan juga biaya yang dibutuhkan, biarlah Tuhan mencukupinya tepat pada waktunya. Setiap kegiatan yang akan dilakukan, baik pemilihan ketua daerah dan pengurus daerah yang baru,
kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Rapat-rapat yang ada, bahkan juga mutasi para gembala, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan baik, lancar dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong berkati pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Biarlah senantiasa mereka diberikan hikmat dan kemampuan menjalankan roda pemerintahan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, menyerahkan juga kami sebagai staf penggembalaan yang melayani di tempat ini bersama dengan badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan tolong kami dalam melakukan setiap tugas pelayanan ini, biarlah diberikan hikmat dan kemampuan, bahkan Tuhan mengurapi kami saat kami boleh melayani Engkau. Sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan, bahkan jemaat-Mu pun boleh terus diberkati, diteguhkan, dikuatkan iman mereka kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, keluarga kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan tolong berkatilah mereka. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan syukur kami di malam hari ini. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang malam hari ini. Biarlah senantiasa ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Bersyukur Tuhan sudah memelihara, memberkati kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya ibadah ini. Sehingga kami pun boleh menikmati sesuatu yang luar biasa lewat berkat rohani yang terus meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan akhirnya kami pun memohon, biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kami semua, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.